Selamat pagi teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Citiapan. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang 3 kecerdasan. Yang pertama ialah kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan emosional, dan terakhir adalah kecerdasan spiritual. Hasil wawancara saya secara keseluruhan ialah saya dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa ia sudah memiliki keseimbangan antara 3 kecerdasan itu. Ketiga kecerdasan ini menjadi pembelajaran bagi hidup dan harus kita latih untuk dikembangkan menjadi pribadi yang lebih bernilai dan bahagia. Jika ketiga kecerdasan ini belum terpenuhi, maka kebahagiaan itu tidak dapat terharap. Jadi kuncinya kita harus mengerti dan paham agar menjadi manusia yang lebih semangat bagi hidup dan manusia dengan penuh kebahagiaan. Selanjutnya kita masuk ke kecerdasan intelektual. Berdasarkan narasumber saya, kecerdasan intelektual yaitu kemampuan kita memecahkan masalah sesuai dengan apa yang kita tahu. Dari pembelajaran seperti membaca, menonton, wawancara. Dari situlah timbul ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah sesuai dengan pemahaman kita. Pentingnya kita mengetahui pembelajaran baru di era digital. Melalui kecerdasan intelektual, kita dapat menyelesaikan masalah yang sulit dengan cara mengetahui akar masalahnya. Dengan menemukan akar masalah, disitulah kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Adakah cara tetap fokus saat belajar atau bekerja? Cara agar tetap fokus pertama, mood. Jadi jangan cari momen yang tidak stres, tidak tepat waktunya, dipaksakan untuk belajar. Jadi kita perlu mood. Ada ilmunya tuh katanya, itu buku Atomic Habits. Jadi hanya dengan kita itu misalnya belajar, hanya misalnya 5 halaman kita katakan, udah, kita fokus ke 5 halaman itu aja. Jadi jangan paksakan, otak kita nggak bisa menampung informasi yang terlalu banyak. Mungkin kita hanya menyerap 20% aja dari semua materi itu, tapi kita lakukan secara konsisten dan berulang-ulang. Nah itu, jadi kita nggak bisa paksakan harus kita tuntaskan dalam waktu yang sama. Supaya bisa fokus, maka ada tipsnya yaitu coba kita jangan paksakan, cari moodnya dan coba tentukan seberapa banyak materi yang hari ini akan saya coba pelajari dulu dan itu konsisten dan bertahap. Begitu. Kita masuk ke kecerdasan emosional. Narasumber saya memberikan pendapatnya, yaitu kemampuan seseorang yang tidak mudah terpengaruh faktor eksternal ke perasaannya. Mampu mengontrol emosinya untuk tidak menjadikan orang lain korbannya. Misal, jika seseorang tidak mudah marah, mengontrol emosi dengan baik, dan lain-lain, maka ia memiliki kecerdasan emosional yang baik. Narasumber juga memberikan saya cara menghadapi rasa marah, sedih, dan kecewa adalah dengan menghindar dan diam. Lalu tarik nafas adalah teknik untuk tetap mengendalikan kecerdasan emosional. Bagaimana kita menjaga kedamaian batin dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa kita tidak bisa mengubah kenyataan. Yang bisa kita ubah harapan. Kita depresi karena kita mau kenyataan ini berubah. Tidak mungkin. Sesuaikan kenyataan dengan harapan. Kecerdasan spiritual adalah dengan meyakini hal yang kita lakukan baik, hasilnya pasti lebih baik lagi. Karena segala sesuatu kehidupan adalah dalam kendali kita sendiri. Contohnya, ada 3. Yang pertama, berniat baik kepada semua orang, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang kita bisa berikan adalah sebuah kontribusi kepada orang di sekitar kita melalui tidak mementingkan ego sendiri, sehingga kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Terakhir, apa hal yang paling membuat kita merasa damai di dalam hidup? Dalam hidup adalah ketika kita berguna bagi orang lain. Itu aja. Jadi dari semua pertanyaan yang saya sampaikan, menurut Bapak apa kesimpulan dari wawancara kita pada hari ini? Ya, Bapak, terima kasih Bapak saya dijadikan sebagai narasumbernya. Ya, memang untuk bisa menjadi manusia yang lebih bernilai, mau lebih bahagia, baik di kehidupan sekarang atau di kehidupan yang nanti, ketiga kecerdasan itu memang menjadi pembelajaran penting dalam hidup. Intelektual, emosional, spiritual, ini memang harus kita latih untuk kita tingkatkan. Mau jadi pribadi yang bernilai, happy, tapi ketiga ini tidak seimbang, jangan harap. Begitu, itu kuncinya. Jadi anak-anak semuanya harus paham tentang ketiga kecerdasan ini untuk menjadi manusia yang betul-betul powerful dalam hidup dan pastinya manusia yang penuh dengan kebahagiaan. Baik, terima kasih banyak.